Mudah-mudahan kita kembali berjumpa. Semoga kebaikan, keberkahan, keselamatan, kesehatan Allah limpahkan pada kita, keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bab al-khiyarat, bab al-mabhas al-khamis, pelajaran yang kelima tentang khiyar. Khiyar dalam istilah fikih muamalah dari kata-kata ikhtiar, maksudnya mencari jalan yang terbaik, mencari jalan terbaik dalam dua perkara. Dua perkara ini apa? Yaitu mau lanjut atau tidak transaksi jual belinya. Nah, maksudnya gini, kadang-kadang kita sudah melakukan transaksi jual beli, tapi ternyata setelah terjadi transaksi jual beli, tamal akdu, udah akad, ijab dan kabul, ini harganya berapa? Oh, sekian ratus real atau sekian ribu real. Sudah kita beli. Nah, kemudian kita bisa jadi kan setelah membeli barang ternyata ada kebutuhan mendesak. Jadi barang yang baru dibeli tadi itu nggak bisa kita lanjutkan gitu. Atau mungkin di barang tersebut ada cacatnya, ada aibnya. Atau kita khawatir juga kalau pada barang yang kita beli terdapat cacat atau aib. Nah, dengan kemungkinan-kemungkinan seperti ini, syariat memberi kebebasan kepada kita, baik penjual atau pembeli, untuk mempatenkan tuh transaksi atau mengcancelnya. Nah, mengcancel transaksi yang sudah terjadi itulah yang disebut dengan khiyar. Hak untuk mengcancel transaksi jual beli yang sudah terjadi. Itu dijamin legal secara syar'i. Nah, dalilnya apa? Nanti akan ketemu ya dalil-dalilnya secara spesifik dalam pembahasan jenis-jenis khiyar ya, jenis-jenis khiyar. Baik, nah khiyar di sini pembagiannya secara ringkas saja dibagi menjadi tiga, gampangnya ya. Pembagiannya banyak, menurut ulama Syafi'iyah itu ada berapa belas, 16 kalau tidak salah. Tapi yang paling masyhur itu pembagian tiga jenis. Yang pertama adalah khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Maksudnya penjual dan pembeli setelah terjadi transaksi ini jual beli sama-sama masih boleh membatalkan transaksinya selama masih berada dalam satu majelis akad. Di pasar ya masih sama-sama di toko, kalau di mall masih dalam satu mall. Kalau memang transaksinya itu jalan gitu selama masih berjalan bareng. Kalau itu di ruko setelah keluar dari ruko, kalau mungkin itu di rumah setelah keluar dari rumah, atau selama masih berada di rumah itu masih dalam satu majelis. Jadi penjual atau pembeli setelah terjadi transaksi, udah deal ini, udah bayar. Ibaratnya beli jam ini, harga jam berapa? 100 real, sudah saya bayar. Selama saya masih berada di situ, di toko situ, kalau memang satu bangunan masih ada dalam satu bangunan, saya berhak mengcancel transaksi saya. Ya, penjual juga berhak mengcancel jualannya. Saya nggak jadi jual, saya nyesel gitu. Boleh seperti itu, boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw yaqulu ahaduhuma lil akhar ikhtar. Hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi wa ghairuhum. Rasul sabdakan, penjual dan pembeli memiliki hak untuk mengcancel atau tidak. Mengcancel atau tidaknya transaksinya meskipun sudah terjadi selama belum berpisah. Nah, kalimat selama belum berpisah ini berarti selama masih dalam satu majelis. Artinya kalau sudah berpindah tempat, sudah keluar, berarti ya sudah selesai. Hak untuk khiyarnya, untuk mengcancel sudah tidak ada. Hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima.
wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli berhak khiyar mengcancel transaksinya selama belum terpisah, belum berpisah. Jika keduanya sama-sama jujur, sama-sama menjelaskan apa adanya, maka diberkahi transaksi mereka. Namun, jika mereka berdusta atau menyembunyikan aib, maka muhiqat, dihapus keberkahan dari transaksi keduanya. Nah, di sini juga menjadi penguat hadis Ibnu Umar tadi. Ini Hakim bin Hizam perawinya, bahwa pembeli atau penjual memiliki hak untuk mengcancel transaksinya selama masih berada dalam satu ruang yang sama, satu bangunan yang sama, masih berjalan bersama, satu mobil bersama, selama belum terpisah. Nah, karenanya kata para ulama, kapan hak khiyar ini selesai? Yang pertama, kalau sudah takhayur. Takhayur itu salah satu pihak mengatakan atau keduanya, saya sudah selesai, saya sudah pilih untuk lanjut. Nah, bagaimana dengan syarat yang ditulis di toko-toko Indonesia itu biasanya ada teliti produk Anda sebelum beli, karena barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Menurut fuqaha Syafi'iyah, yang seperti ini dianggap batil. Kenapa batil? Menyelisihi syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya berlaku untuk penjual. Kalau penjual sudah mengatakan barang yang dibeli udah selesai, nggak bisa dikembalikan, itu berarti maksudnya ya dia udah milih untuk menjual. Tapi haknya pembeli tetap ada untuk mengcancel transaksinya. Nah, syarat yang dia berikan, tulisan yang dia berikan itu tulisan yang sia-sia. Yulgha, karena mengapa? Menyelisihi syariat Allah. Sabda baginda Nabi, orang Islam al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu tergantung kesepakatan mereka masing-masing. Illa syuruton, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Jadi syarat seperti itu jangan ada di bisnis antum. Jualan apa, teliti barang Anda, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ya nggak seperti itu. Masih ada dalam satu majelis mungkin orangnya nyesel atau antumnya nyesel, boleh-boleh saja mengembalikan. Persis seperti yang kita temukan kalau antum di Saudi kan persis seperti itu. Persis. Jangankan kok masih satu akad, satu majelis, uang udah berapa hari juga masih diperbolehkan. Itu yang diterapkan di Saudi. Baik. Terus kemudian ini dalilnya apa kalau sudah milih itu tadi, au yaqulu ahaduhuma lil akhar ikhtar, atau akhtar, kalau kitanya kalau ikhtar kamu milih lanjut atau enggak, kalau udah iya saya oke udah deal enggak cancel lagi. Nah, seperti itu berarti khiyar majelisnya sudah dianggap selesai. Yang kedua adalah atafarruq bil abdan. Kalau sudah berpisah. Kalau sudah berpisah berarti hak untuk mengcancel transaksi sudah nggak boleh. Nah, ini dalam satu riwayat Ibnu Umar itu dalam hadis riwayat Bukhari juga Muslim dan lain-lainnya. Kalau beli sesuatu dan sudah senang, Ibnu Umar buru-buru pergi. Ini ibaratnya beli apa? Pak Joko beli jam, udah senang nih dengan jam, biar nggak di cancel, buru-buru pergi, beli mungkin burung untuk apa, berkicau, beli mobil, biar nggak di cancel, segera pergi. Kalau udah transaksi sudah pamit pulang. Kalau udah berpisah sudah tidak ada lagi hak khiyar yang namanya khiyar majelis. Masih tersisa khiyar apa? Khiyar syarat yang kedua, di bagian kedua, yaitu khiyarus syarti. Nah, khiyarus syarti itu apa? Khiyar yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk sama-sama memiliki hak memilih lanjut atau tidak transaksi yang sudah dilaksanakan. Ini perbolehkan? Boleh. Penjual bisa mensyaratkan, pembeli juga bisa mensyaratkan.
Dalilnya apa? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan minal ansari kana yukhda'u fil buyu'. Fasyaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bay'ata faqul la khilabah wa fi riwayatin faqul la khilabata wa anta bil khiyari fi kulli sil'atin ibta'taha salasa layalin wa fi riwayah walil khiyaru salasatu ayyam. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ya. Jadi seorang laki-laki di Madinah itu ada, kalau transaksi sering ketipu, jual juga ketipu, beli juga ketipu, sering ketipu. Saking sering ketipunya dia ngaku ke baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan kalau kamu transaksi baik jual atau beli, maka katakanlah la khilabah dengan syarat aku nggak ketipu. Kalau aku ketipu, maka aku minta hak khiyar pembatalan transaksi selama 3 hari gitu. Itu kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seluruh umat ijma. Jadi kalau khiyar majelis tadi itu jumhur ulama mengatakan ada, Imam Malik mengatakan kagak ada. Kalau khiyar syarat ini seluruh ulama mengatakan boleh ada memang. Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dan ajma'atil ummatu ala subutihi. Seluruh umat Islam ijma' bahwa ada khiyar syarat. Dinukil oleh Imam An-Nawawi. Wa li'annal ummata mujtami'atun ala jawazi syaratil khiyari salasati ayyam. Karena seluruh umat itu sepakat bolehnya khiyar 3 hari. Kalau 3 hari sepakat. Nah kalau apa lebih boleh atau tidak, lebih boleh atau tidak gitu. Nanti ada pembahasan muddatuhu ya. Jadi intinya seluruh ulama ijma bahwa khiyar syarat itu diperbolehkan baik penjual atau pembeli. Antum jual, saya jual mobil ini, tapi saya syaratnya 3 hari. Kok aneh ya, jual kok masih ada syarat. Ya itulah, nggak nggak hanya menitik beratkan ke maslahat pembeli, penjual juga kita perhatikan dalam syariat Islam itu. Bisa jadi si yang penjual juga nggak jadi jual atau pembeli juga nggak jadi beli. Jadi boleh ada perjanjian kita sama-sama sama-sama berapa hari nah gitu. Nah terus kemudian mayusra'u fihi, transaksi apa saja yang diperbolehkan ada khiyar syarat ini. Dalam kitab ini Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i disebutkan yusra'u khiyaru syarti fil buyu'i allati la yushtaratul qabdu fiha minal buyu'il 'ammah. Fal yajri ay al-khiyar fil buyu'ir ribawiyah. Jadi khiyar syarat ini diperbolehkan pada transaksi yang tidak disyaratkan harus apa kontan, harus cash, langsung dibayar seketika. Itu yang nggak boleh. Nah, yang nggak ada syaratnya itu boleh. Jadi kalau untuk transaksi yang sifatnya barang-barang ribawi, seperti transaksi jual beli mata uang, jual beli emas, emas dengan perak, emas dengan uang gitu, makanan dengan makanan, nuker beras dengan nuker beras itu nggak boleh ada khiyar syarat. Kenapa? Karena menafikan dalam benda yang ribawi. Benda-benda ribawi itu sah kalau transaksinya langsung satu majelis langsung bayar kontan setelah itu selesai. Dari bagian 800. Ya kalau dibalikin ya rugi salah satu pihak, yang untung salah satunya berlebihan. Makanya tidak ada syarat, tidak ada khiyar syarat dalam transaksi atau jual beli benda-benda yang mengandung unsur riba di dalamnya, yaitu uang dan yang sejenisnya, emas, perak, begitu juga dengan makanan yang menjadi makanan pokok, nanti akan ada bab tersebut. Nah,
Berapa hari khiyar syarat itu? Kita boleh mensyaratkan berapa hari. Ulama Syafi'iyah, begitu juga dengan Abu Hanifah, mensyaratkan maksimal hanya 3 hari. Nggak boleh lebih. Kalau lebih dari 3 hari, maka akadnya batal menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Dalilnya tadi yang kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa anta bil khiyari fi kulli sil'atin ibta'taha salasal layalin. Kamu berhak mendapat khiyar waktu untuk lanjut atau hendaknya 3 malam. Rasul kan 3 malam. Berarti nggak boleh lebih. Kalau secara logikanya, waktu 3 malam itu sudah sangat cukup untuk mikir. Memang mau ngapain sih cuma transaksi lebih dari 3 malam, 3 hari. Itu menurut menurut Syafi'i dan Abu Hanifah. Nah, kemudian kemudian menurut menurut ya, Abu Sahibah, ini anak tambahkan dari Mausu'atul Fiqhil Islami wal Qadaya Mu'asarah atau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah. Kalau menurut Sahiban, Abu Yusuf dan Muhammad itu murid murid terkemuka, murid paling terkenal Abu Hanifah. Juga menurut satu riwayat Imam Ahmad, boleh mau berapa hari pun boleh asalkan disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau memang mau sebulan ya silakan sebulan, seminggu ya seminggu, mau 10 hari ya 10 hari. Itu yang menurut Abu Yusuf dan Muhammad serta satu riwayat Imam Ahmad. Kemudian menurut Imam Malik, ya tergantung masing-masing lah, setiap barang itu perlakuannya beda-beda. Kalau belinya makanan, makanan cepat dimakan, cepat basi, bakso, masak 3 hari lah keburu basi bakso. Jadi kalau makanan ya lumrahnya makanan berapa sih waktu untuk pikirnya, itu malah nggak boleh kan tadi kalau beli makanan itu nggak ada khiar. Kalau beli apa namanya baju, baju kan udah ketahuan sehari 2 hari ya udah ketahuan. Kalau mobil mungkin perlu waktu lebih, emang enggak, namanya mobil kan beda, perlu mungkin dicoba perjalanan jauh, nah gitu. Nah ini yang dipakai sekarang sepertinya bukan mazhab Syafi'i, sepertinya ya. Yang dipakai itu untuk dunia bisnis sekarang bukan mazhab Syafi'i, tapi mazhabnya Malik ini. Atau mazhabnya Malik lah kan. Karena sekarang ini kalau transaksi kita lihat, mobil itu ada garansi ya. Kalau kita beli baru, mobil itu garansi di pabriknya kadang 50.000 kilometer persegi, kilometer persegi, kilometer ya. Jarak tempuh 5.000 kilometer itu dijamin gitu, dijamin. Ada apa-apa, ada rusak apa-apa, ya mereka berani jamin servisnya gratis, ganti oli juga gratis, apa kan gitu. Kayak kayak laptop sekarang itu ada garansi apa singkatannya gitu ya. Yang Asus gitu biasanya Asus, HP, Lenovo itu kadang ngasih garansi 2 tahun dan garansinya itu unik. Bahkan kalaupun laptopnya pecah atau kebanting atau ya namanya anak punya anak mungkin kesiram air mati total itu diganti dan itu setahunnya bisa 2 kali maksimalnya diganti dan free yaitu ya istilahnya garansi lah garansi itu kalau bahasa sekarang kayak disamakan khiyar aja garansi ya syarat syarat gitu. Iya, jadi pembelinya mau membeli dengan syarat kalau ada kerusakan ditanggung oleh penjual. Nah, penjual ayo. Nah, gitu kan. Kalau di Saudi saya ingat saya di mal-mal di apa ya di pusat-pusat perbelanjaan itu 7 hari saya ingat saya. 7 hari. 7 hari untuk ganti size ya. Untuk 3 hari itu untuk refund refund dananya. Ya itu dipakai. Jadi yang dipakai justru malah ya soalnya mazhabnya Hambali gitu ya mazhab Hambali yang dipakai boleh mau berapa pun ya mazhab Malik ini lumayan lah gitu enak kalau pas itu jadi sesuai dengan kondisi barang. Nah terus bagaimana dengan dalil Nabi kamu berhak khiyar selama 3 hari 3 malam itu
Ini maksudnya menurut jumhur ini tidak membatasi gitu. Karena zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjualbelikan memang segitu udah sangat cocok, sudah sangat pas untuk menentukan lanjut atau tidaknya. Nah, sedangkan semakin ke sini kan barang itu perlu perawatan lebih ya, perlu perawatan lebih. Makanya ada syarat itu. Pembeli mau beli asalkan ada jaminan pelayanan purna jual. Setelah selesai penjualan itu pelayanannya bagaimana? Ada service centernya kalau HP ada enggak, alat-alat elektronik, kalau mobil juga bengkel-bengkelnya menyediakan atau enggak, kan semuanya kan dipertanyakan. Membeli karpet yang mahal gitu juga sekarang biasanya ada fasilitas gitu, tanpa kita mensyaratkan si penjual itu ngasih jaminan. Udah 1 tahun kalau ada apa-apa, kabari saja ya kami akan rawat, kami semacam-macam lah. Ya. Boleh seperti itu, difatwakan boleh saja lah. Kalau mazhab Syafi'i hanya 3 hari 3 malam, difatwakan fatwanya Abu Hanifah atau Ahmad juga boleh, atau Imam Malik juga boleh. Itu lebih menenteramkan bagi kedua belah pihak, terutama para pembeli yang sudah merelakan duitnya gitu ya, merelakan duitnya untuk beli barang ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang permasalahannya al-milku fi zamanil khiyar. Ini kan sudah terjadi transaksi, barang sudah kita bawa, tapi masih ada. Saya beli sepatu, beli baju. Nah, ada 7 hari itu kalau di Saudi kan ya, atau 3 hari kalau pakai madzhab Syafi'i untuk mikir. Nah, ini milik siapa? Milik siapa? Kata ulama Syafi'inya perinciannya udah gini aja, udah dibawa atau belum? Kalau belum dibawa, kalau masih ditaruh di tempat penjual, ya berarti milik penjual. Ada apa-apanya, ada mungkin barangnya tiba-tiba hilang, pecah, atau terkena bencana alam, maka masih tanggung jawab penjual sebab belum ada serah terima, belum takobut, belum qabd. Sedangkan kalau sudah diambil oleh pembeli, sudah dibawa ke dia, kemudian rusak, ya udah tanggung jawab pembeli. Kalau sudah dia pakai terus kemudian rusak, ya nggak bisa, karena yang rusak sudah dia. Nah, makanya biasanya ya kalau mau balikan barang, kalau di Saudi kan kita tahu mereknya tuh harus masih ada kan gitu ya. Terus kalaupun kotor, kotornya lumrah, nggak kotor yang sampai masuk-masuk lumpur, terus rusak, sobek lah. Kalau udah seperti itu mah nggak bakal diterima. Berarti sudah dipakai, nah hanya manfaatin saja. Ada yang iseng beli sesuatu, udah dipakai kemana-mana gitu. Mau dibalikin 7 hari ya kagak mau mereka kalau dibalikin. Kalau di servis beli mobil mau kalau dibalikin, udah rusak apa bentur apanya kagak mau, udah dirusakin oleh si pembelinya ya. Jadi miliknya masih milik siapa tergantung barangnya diberikan atau belum. Kalau sudah diberikan kepada pembeli maksudnya, maka yang bertanggung jawab adalah pembeli. Masih di penjual, yang bertanggung jawab adalah penjual. Baik. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kapan habisnya nih khiyar syarat sukutul. Yang pertama imta'ul bai'i wa ijazatuhu fi muddatil khiyar. Kalau salah satu atau keduanya udah mengatakan, udah kita janjian 7 hari saya sudah rela, udah nggak akan milih, udah cocok. Ya udah berarti sudah dianggap selesai. Jadi karena sudah milih untuk lanjut transaksi. Yang kedua, at-tasarrufu bil mabi'i mimman lahu khiyar tasarrufan la yanfudhu 'adatan min ghairil malik. Jadi barangnya sudah dipakai dipergunakan sebagaimana pemilik menggunakannya. Ya contohnya baju udah dipakai, pakai ke pesta, pakai kondangan, dicuci, ya udah nggak bisa itu udah dipakai. Lumrahnya kalau kita pakai baju itu kan dipakai, udah kena keringat, kena debu, mungkin kena bau-bau dari luar, ya kita pakai, terus dicuci, mau dibalikin ya kagak bisa karena udah dipakai selayaknya pemilik yang memakai, nggak bisa. Udah khiyarnya udah gugur itu meskipun waktunya belum habis ya.
Kemudian yang ketiga, intiha muddatil khiyaril masyruutah. Kalau sudah selesai masanya, udah 7 hari waktu ngembaliin, di kwitansi udah jelas kalau ada apa-apa 7 hari. Nah ini ya sih nggak bisa, gitu. Nggak bisa dikembaliin. Kalau sekarang kayak transaksi online gitu, transaksi online. Oleh penjualnya tuh udah dijelasin ukurannya sekian-sekian, nomornya ini, warnanya ini, udah bener semua, udah dijelasin. Kalaupun ada perbedaan warna dalam dalam aplikasi, mungkin ya karena efek cahaya, efek lampu gitu. Tapi ya 90-an sekian persen akurat warnanya, ini foto pribadi gitu. Nah, anggap mesen celana, ukurannya berapa? 33 atau 32. Begitu dia udah mencet itu. Nah, giliran datang udah bener ya, udah bener semuanya. Ya, terus kemudian sudah selesai masanya. Kalau kalau di sini kan nggak bisa, udah bener yang dipesan, udah apa. Nah, itu kalau di sini nggak bisa. Sebenarnya kalau pakai hukum syar'i selayaknya masih bisa. Tinggal alasannya apa ya, karena nggak seneng, karena nggak cocok, apa itu masih bisa dibalikin. Nah, kalau salah, nah baru kan kalau diceritain. Kalau dijual beli online, kalau salah nomornya baru, atau salah ngirim, baru bisa dikembaliin. Sebenarnya meskipun nggak salah ngirim, nomornya juga benar, itu bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja dibalikin ya. Cuma ya belum belum begitu lah, kita tuh belum begitu siap untuk me, menerapkan sistem yang Islami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terus kemudian yang selanjutnya adalah khiyar aib. Khiyar aib itu maksudnya pembeli berhak mengembalikan barang yang sudah dibelinya karena ada aib. Nah, lumrahnya seorang pembeli itu ya maunya barang-barang yang dia beli sesuai dengan harganya. Beli mobil, dibilang bagus, dijaminan tanpa bekas tabrak, jaminan bukan bekas banjir. Udah percaya aja nggak ngecek semuanya, silen-silennya, kerangkanya nggak ngecek, main percaya aja. Giliran sampai ke rumah, udah transfer, ternyata mobilnya mungkin bekas kebanjiran, dilihat, waduh, udah banyak yang karatan, ada banyak bekas lumpur-lumpurnya di mana dan sebagainya. Ya berhak ada khiyar. Ya, tidak kan air. Kayak tadi yang lain, baju di warnanya itu biru, datang kok merah. Ya aib lah itu. Atau datang harusnya mesen mesen ukuran SL, yang datang ukuran triple XL, ya kegedean. Ya, aib. Jadi bisa dikembalikan. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang ghish, melarang tipu-tipu dalam jual beli. Abu Hurairah meriwayatkan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra fi suqi ala subrati ta'am. Rasulullah lewat di pasar, ada yang jual satu wadah, satu keranjang makanan gitu. Fadkhala yadahu fiha, kurmalah gitu. Fadkhala yadahu fiha, tangannya dimasukin. Fanalat asabi'uhu balalan. Ternyata di bawah sono itu basah gitu. Faqala ma hadza ya sahibat ta'am. Ini apa kok bawahnya basah? Qala ya Rasulullah asabathu sama, ya Rasulullah, kehujanan ya Nabi. Faqala ala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minna, hadis rawahu Muslim. Ya kata Nabi, kenapa enggak kamu taruh di atas itu yang basah biar ketahuan. Man ghasya falaysa minna, siapa yang nipu-nipu bukan bagian dari kami. Kami maunya yang halal-halal, enggak boleh ada tipu menipu. Rasul bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yahillu muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyana lahu.
Hadis Ibnu Majah dan Hakim Baihaqi juga Imam Bukhari secara muallak. Orang Islam itu saudara sesama muslim, tidak boleh menjual sesuatu yang ada aibnya kecuali dijelaskan aibnya apa. Beli rumah, jual rumah, apa aibnya? Mungkin catnya sudah pudar, dilihat aja, itu dilihat. Terus mungkin apa? Nah, seperti dijelasin. Mobil mungkin ya seperti ini kondisinya, catnya sudah pudar, ini mungkin kepentok pernah ini, yang lainnya mah enggak. Itu dijelasin. Jangan diumpet-umpetin, nggak bagus gitu ya. Nah, jadi kalau sudah beli ternyata ada aibnya, boleh dikembalikan karena mengapa sudah tertipu. Nah, ini dalilnya juga dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, anna rajulan ibta'a ghulaman, seorang laki-laki jual budaknya, budak laki-laki juga. Fastaghallahu tsumma wajadahu bihi aiban fakhasamahu ila nabi. Pembelinya itu namanya jual beli budak, budaknya udah dibeli disuruh kerja. Ternyata ada aibnya, ada cacatnya. Maka ngadu ke Nabi. Faraddahu alaih. Kata Nabi, ya udah mana budaknya tak kembalikan ke penjual, penjual balikin duitnya. Faqala al-bai' ya Rasulullah, wallatu 'abdi. Ya Rasulullah, kan itu budakku sudah dia pekerjakan. Sudah dapat duit kalau kerja ke orang gitu. Harusnya kan saya dapat duit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghallatu bit-taman, fi riwayatin al-kharaju bit-taman. Hadis Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim dan lain-lain. Ya udah kata Nabi, perkara apa budakmu sudah kerja nanti biar dibayar sebagai gantinya oleh pembeli yang mengcancelnya ya. Dalam satu riwayat juga hadis Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tusarrul ibil wal ghanam. Jangan kalian menahan susu unta enggak diperah sengaja. Jangan kayak gitu. Faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairi nadharaini ba'da an yahtalibaha in sya'a amsaka wa in sya'a raddaha wa sa'a tamrin. Siapapun yang beli kambing atau sapi perahan gitu, karena nggak diperah berhari-hari, giliran apa namanya giliran diperah ternyata habis terus kempes, kata baginda Nabi boleh dibalikin. Kalau susunya sudah diminum maka diganti susunya dengan satu sok atau sama makanan pokok. Satu song itu 2,4 kilogram. Nah, kemudian dalil logikanya ya karena semua pembeli itu pengen membeli yang terbaik sesuai dengan harganya. Ya barang yang harganya murah jangan dimanipulasi biar kelihatan kelihatan mewah gitu. Jangan seperti itu kan kita nggak paham ya. Dan seluruh orang Islam juga sepakat ijma bahwa ada khiyar yang namanya khiyarul aib. Syarat-syarat khiyar aib yang pertama, pembeli tidak tahu. Memang dia nggak tahu ada aibnya. Kalau tahu ada aibnya nerima, berarti udah nerima. Ya. Beli mobil second, pengen warnanya yang masih kinclong, jangan beli mobil second, belinya mobil yang baru, kalau warna gitu kan. Nah, second itu kan bahasanya yang penting mesinnya, rangkanya nggak masalah, dan semuanya itu nggak bekas banjir, nggak lepas nabrak. Kalau warna mah ya, apa namanya, kusam-kusam dikit mau namanya second. Yang kedua, al-aibu qadiman, syaratnya aib yang dia temukan adalah aib yang lama. Setelah transaksi ketahuan ini aib lama yang ditutup-tutupin. Motor bekas nabrak, bekas nggak dikasih tahu gitu. Nggak ngomong, ternyata ketahuan lah, ini udah lama ini aibnya. Nah itu boleh. Ya. Kalau aib baru sudah kita beli, kemudian ada aibnya di kita, motor kita udah beli, terus guling, terus lecet-lecet, ya salah kita. Nggak ada khiyar aib. Kemudian yang ketiga, naksul mati awil ain. Aib tersebut menyebabkan harganya berkurang. Kalau enggak, ya enggak masalah. Kayak contohnya, zaman dulu pernah ada tanaman apa bunga namanya janda bolong. Apa ya bunganya bolong-bolong. Kan itu sebenarnya daun itu kalau bolong itu kan aib, tapi malah justru dicari bolong-bolongnya kan.
Itu cari bolong-bolongnya. Itu nggak mengurangi harganya, malah nambah itu kalau banyak bolongnya. Kemudian yang keempat, ada mu'ilmil mushtari bil aib. Ya, si pembelinya memang adamul aibi fil ghalib. Adamul aibi fil ghalib. Maksudnya barang-barang yang dijual itu lumrahnya nggak ada cacatnya, nggak banyak cacatnya. Ini kok cacat gitu. Kalau memang sudah tahu namanya barang yang bakal dibeli itu bakal banyak cacatnya, ya jangan jangan apa jangan minta kemudian segera mungkin dan semua juga kalau 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 apa barang yang kita pegang itu ternyata ada tambahannya, ada aibnya tapi ada tambahannya. Nah, contohnya apa, kambing nambah gendut ya, atau kambing beranak, nah gitu. Nah, ini kata ulama Syafi'i ada perincian. Kalau tambahannya itu mutasilah, nggak berpisah dari barang aslinya, maka masih milik penjual. Kambing, sapi atau apa, terus atau mobil udah kita beli, second udah kita bagus-bagusin, udah kita bersihin, udah di salon apa, ternyata pas di salon ketahuan aibnya, langsung kita balikin. Ya itu ya nggak bisa dilepas kan tambahannya, maka jadi haknya siapa, si penjual. Tapi kalau haknya itu, kalau tambahannya itu memang munfasilah, bisa terlepas seperti itu, kayak kambing beranak atau burung beranak, ayam bertelur, nah seperti itu, maka bisa diambil oleh si pembelinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini selesai apa? Selesai bab khiyar aib ya. Kalau mau ditanyakan silahkan. Udah mau jam jam berapa Mas selesai tuh? Jam 5.10 nggak apa-apa Ustadz, karena maghrib juga agak mundur. Iya. Ya, Ya silahkan kalau mau ada Taib. yang tanyakan, ada waktu Silakan untuk kalau ada yang bertanya, boleh. Eh, Kalau tidak sempat dituliskan, bisa di unmute mikrofonnya. Jadi pertanyaan tidak hanya sebatas materi hari ini, jadi Khiar, tapi juga sekiranya ada pertanyaan tentang fikih atau kasus fikih yang lain, silahkan. Ya, sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya ya Ustadz. Iya, iya, iya. Ya, dipersilahkan. Ini di chat ada yang nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dapat arisan sembako, semisal minyak, beras, gula, kecap, lain-lain, takut bisa rusak. Ambilnya berasa sama, gitu nggak masalah. Sembako, minyak atau telur, mungkin dapat arisan beras 2 kintal, takutnya dimakan oleh apa namanya kutu ya. Titipin ke bakul beras, tukang beras. Nanti saya ambil dikit-dikit diganti dengan beras, silakan dijual dulu nggak masalah. Boleh, boleh nggak masalah, insya Allah nggak masalah. Al aslu fil muamalah al ibahah, itu guru-guru kami mengajarkan seperti itu. Hukum asal dalam muamalah itu halal, selama tidak ada dalil yang melarangnya, ya tetap halal. Mau dilarang kenapa? Riba? Enggak, mau namanya orang nitip. Nah kan nanti berubah. Berubah berarti kan apa? Berubah ngutang kan sama-sama beras. Meskipun jenisnya kan sama-sama beras kan. Meskipun diganti jenisnya kan sama-sama beras, sama-sama minyak, enggak masalah. Titip sekintal, balik sekintal. Nah, kalaupun kita ngutangnya sekintal, balik
ya tetap sekitar. Kalaupun itu beras minyak sekitar 100, ya kalau ada lagi silakan. Silakan sekiranya ada pertanyaan lagi. Kalau belum ada mungkin bisa lanjutkan sedikit Ustaz, bab berikutnya sebelum pekan depan. Ya, ditunggu sebentar, kalau ada silakan. Ya, boleh. Ini ada Pak Basirudin tadi, mana Pak Basir? BSRD, Bumi Serpong Damai. Ya, Ustaz. Pak Basir, ahlan wa sahlan, gimana? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Gimana, Ustaz? Mangga, silakan. Mau di luar rumah juga boleh. Mau diskusi apa, silakan. Kalau gini, Sat, kalau misalkan ada kasus kadang ketika kita sama teman gitu ya, ada apakah waktu itu misalkan apakah niatnya investasi atau niat memberi hutang. Jadi misalkan usahanya itu ternyata bangkrut gitu, Ustaz. Nah, memang problemnya tidak ada perjanjian gitu ya. Jadi sikoh aja percaya. Ya wis gitu kan. Tapi kadarullah bisnisnya bangkrut, ya sudah. Waktu itu mungkin tidak spesifik apakah ini investasi atau memberi hutang. Mungkin kalau investasi katakanlah, kalau bangkrut ya sudah ya Ustadznya. Artinya udah kelas. Iya bangkrut, ya balas. Kalau investasi atau bahasa kita mudorobah, namanya mudorobah, antum kan investasi ke si fulan untuk menjalankan bisnis. Dia dapat untung, nanti untungnya ada persentase sesuai kesepakatan. Kalau rugi ya tinggal ruginya itu masih memungkinkan nggak ada untungnya. Ya rugi masih ada untung ya persentase lagi. Kalau enggak ya antum nggak dapat gitu. Nah, kalaupun rugi benar-benar bangkrut kan masih ada yang bisa dijual mungkin, nggak benar-benar hilang. Ini yang belum bisa diterapkan oleh masyarakat zaman sekarang ini. Kayak contohnya, gini contohnya. Antum investasi untuk apa namanya? Untuk pembebasan lahan kelapa sawit, lahan untuk tanami kelapa sawit, lahan untuk ternak sapi. Anggaplah untuk ternak sapi. Antum investasi berapa M gitu. Tanahnya beli, nggak nyewa, tanahnya beli, terus kemudian perlengkapan lahan semuanya juga beli semua, baru beli sapinya. Dari kecil, ada yang dari kecil, ada yang dari penggemukan. Gitu. Lancar, ada untung, antum dapat persentase. Lah kalau rugi antum nggak dapat, tapi kan modal antum juga masih ada di situ seharusnya, iya kan? Di tanah itu masih bisa dijual, kandangnya juga mungkin masih bisa dijual, gitu toh. Terus sapinya yang sisa itu berapa? Karena nanti masih bisa, nggak benar-benar hilang. Permasalahannya yang sering terjadi, pelaku usahanya yang menjalankan modal itu seringnya kalau udah rugi, bangkrut, udah selesai. Jadi penanam modal itu uang modalnya nggak kembali, apalagi untungnya. Padahal harus dilihat juga kalau masih ada yang bisa memungkinkan kembali dari modalnya itu dikembalikan. Bentuknya semua modalnya, ya sudah, sawahnya dijual kan masih bisa memungkinkan kembali modalnya. Ya, wallahu a'lam. Makanya banyak yang kembali kepada sistem ribawi, cuma sekedar ngutangi. Jadi ya pokoknya saya tahunya ini saya ngutangi berapa, invest bahasanya padahal ngutangi berapa M, saya tahunya kembali per bulan sekian. Kamu mau untung urusanmu, kamu mau rugi urusanmu juga. Saya nggak mau tahu. Karena mengapa masyarakat itu belum siap untuk mengemban amanah kepercayaan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau Paham? misalkan
modalnya juga sudah hilang, ya sudah wis ikhlasin aja gitu. Ya gimana lagi ya? Kalau Iya, modalnya sudah hilang, ya gimana lagi? iya, ya, baik Ustaz. Seharusnya Luar kan masih biasa. ada tuh modal. Kalau rugi modalnya masih ada kan gitu. Iya. Tokonya bisa dijual, lapannya bisa dijual. Nah, kalau hilang semuanya ya Nggak, repot ya. nggak ada yang bisa dijual ya, Bini ya. Sebenarnya antum ya kita lah jangan gampang-gampang percaya dengan Hmm. iming-iming prestasi. Saya masih ingat dari zaman saya masuk kuliah di Libya antara tahun 2002, 2003 sampai 2010 itu berapa kali ditawarin investasi yang melihara ikan lah katanya di mana gitu di Gresik atau di mana Hmm. situ Bondo gitu ada yang padi ada yang macem-macem gitu nanti invest sekian per bulan dapat sekian sekian bener dapat 2 kali 3 kali setelah itu modalnya lenyap Hmm. investasi 10 juta baru dapat 3 kali 200-an atau 300.000 gitu per bulannya jalan 3 bulan hilang itu udah kooperasinya. Ya. Jadi jangan gampang-gampang mau lah. Kalau Hmm. orang Saudi banyak duitnya, mending beli beli sawah aja, beli kebun gitu, beli tanah yang jelas, antum datang tanah balik nama langsung gitu lebih bagus ya. Sama, Wallahu a'lam. sama. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Eh, masih ditunggu sekiranya ada yang ingin bertanya, bisa langsung di unmute mic-nya. Ah, silahkan. Terkait fikih apapun, silahkan. Sekaligus kita forum konsultasi fikih. Mau masalah keluarga boleh. Boleh nih kan. Konsultasi fikih. Tuh. Atau mungkin mungkin bisa dilanjut sebentar Ustaz. Jadi sebelum nanti ya 10 menit. Ya, nggak ada. Baik, kita lanjut. Iya. Sekarang syaratul bara'ati minal uyub. Jadi bagaimana kalau transaksi? Nah, kemudian si pembeli mengatakan saya pokoknya jual ini nggak ada aibnya. Nah, si penjual nih mohon maaf bukan pembeli si penjual yang mengatakan lau ba'a syakhsun 'ainan washtarata 'alal mustari indal 'aqdi annahu bari'un min kulli 'aibin yadharu fil mabi'. Jadi Pak Joko jual motor ke saya. Ngomong, pokoknya saya jual motor ini, tahunya saya nggak ada aibnya, nggak ada celahnya, nggak ada. Boleh atau tidak jual beli seperti itu. Atau Pak Joko mengatakan ke saya, Pak Khazin saya jual nih mobil ke antum. Tapi saya tidak mau antum mengembalikan ke saya gara-gara ada cacatnya. Nah, jual belinya sah atau tidak. Kata ulama Syafi'iyah fal bai'u sahih. Jual belinya sahih. Sahih. Tapi kalau hukumnya amma hukmu syarti fayufarraqu fihi bainal hayawani wa ghairuh. Kata para ulama Syafi'iyah, kalau berhak enggak dia dikembalikan barangnya? Enggak dilihat ini hewan atau enggak. Kata ulama Syafi'iyah, jika yang dijual belikan selain hewan. Dan hewan itu maksudnya rumah, mobil, sawah kan gitu ya. Sawah, sawah untuk nanam padi, nanam jagung, dalamnya penuh batu, ya kagak bisa. Katanya kagak ada batunya bisa. Ya itu mah bukan sawah, itu mah mungkin untuk yang lain ya. Nah, kata ulama Syafi'iyah, kalau yang dijual belikan bukan hewan, maka syarat yang tadi batil. Enggak sah, enggak boleh. Karena mengapa syarat ini menyelisihi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memperbolehkan dikembalikan karena aib. Ya sama kan kayak yang tadi saya singgung di muka gitu. Teliti barang Anda sebelum membeli kan gitu. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Loh ya gimana? Syarat seperti itu. Ini bukan hewan loh. Ya berarti ya nggak bisa. Itu syaratnya batil.
transaksinya sah, syaratnya tidak boleh, syaratnya batil. Wa in kana al-mabi'u hayawanan fayasihhu syartu wa yasqutu khiyarul 'aibi lil mushtari. Tapi kalau yang dijual beli hewan, maka boleh. Boleh, gitu. Maka dianggap sah. Ya bra'ul ba'i'u minal 'aibi bi salasati syurut. Nah, kalau hewan, maka ini dianggap gak masalah karena hewan dengan 3 syarat. Yang pertama, ya aibnya itu aib di dalam. Aibnya di dalam. Ya namanya hewan kan kita nggak tahu. Hewan sariawan gitu ya. Hewan sariawan atau hewannya masuk angin atau apa kan namanya hewan kan nggak tahu kita nggak ada nggak bisa kita ini kambing masuk angin atau enggak mau dipakai korban ternyata masuk angin gitu kan kita enggak. Yang kedua an yakunal aibu mawjudan indal aqdi ya aibnya memang sudah ada di saat akad itu aibnya sudah ada kan sudah ketahuan hewan mau pincang mau sehat atau enggak gitu ya. Terus kemudian an yakunal bai'u ghairu alimin bil aib. Syaratnya kalau jual hewan ini dianggap syarat sah kalau si penjualnya nggak tahu aibnya. Memang saya nggak tahu kalau ada aibnya. Udah saya teliti ini hewan gampang, jalan ya jalan, makan ya sehat. Kenapa kok ini boleh kalau hewan? Sedangkan kalau selain hewan kok batil syaratnya. Kenapa? Kata ulama Syafi'iyah, karena al-hayawan la yakhlu ghaliban min wujudi uyubin khafiyatin fihi. Wa li'anna al-hayawana yaghtadi bisihhati wal marad wa tahawuli tabai'ihi. Karena hewan itu hampir enggak ada hewan yang 100% benar gitu. Dan karena hewan itu yang namanya makhluk bernyawa, kadang sehat, kadang sakit, kan gitu. Ya manusia aja mau kadang sehat, kadang sakit, apalagi hewan gitu. Ya lumrah, makanya ketika penjualnya bilang, saya beli, pokoknya saya jual burung ini, tahunya saya burung ini sehat. Kamu nanti kalau sudah beli, nggak boleh dibalikin. Boleh. Jadi kalau antum mau berbisnis, bisnisnya hewan, sapi, kambing, burung, ikan, itu boleh. Boleh teliti barang yang dibeli. Karena barang-barang yang sudah dibeli, saya tidak menerima dikembalikan karena cacat. Gitu, untuk hewan. Selain hewan, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tambahannya. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Setelah Mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait yang terakhir tadi Ustaz, itu banyak terutama di toko-toko yang menjual barang-barang apa tuh entah baju atau perabot yang memang itu istilahnya itu last chance ya, artinya barang-barang diskon ya. Biasanya itu mereka labelnya dia jual seperti apa adanya gitu. Jadi ya tadi ya masuk yang kata Ustaz itu teliti sebelum membeli. Iya, itu banyak contohnya bahkan di IKEA ada, kemudian di toko-toko perabot itu biasanya gitu. Jadi bilang ini barang diskon, jadi tidak boleh dikembalikan, telitilah seperti apa adanya gitu. Kalau seperti itu gimana Ustaz? Ya, transaksinya sah, Pak. Kalau antum mau sah. Cuma syarat itu sebenarnya batil syarat. Jadi kalau mau digugat ke pengadilan bisa. Kalau mau digugat ke pengadilan. Kalau transaksinya antum beli barang-barang tersebut dengan konsekuensi yang harus antum tanggung sendiri sah. Fal aqdu sahih wa syaratu batil gitu saja kata ulama Syafi'i. Kalau antum memang terima sah-sah saja, dosa yang enggak, yang dosa si penjualnya gitu. Karena menggugurkan hak yang seharusnya ada dalam aturan agama. Wallahu a'lam bishawab. Allah khair Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Fan mau bertanya, misalnya saya keluar kota, terus ada teman yang titip untuk dibelikan sesuatu. Boleh nggak saya mengambil untung? Ongkos jalan. Boleh. Boleh, asalkan ngomong dari awal. Kan antum dititipin kan.
dititipin. Bukan namanya orang nitip itu kan harus dijelasin. Nitip, nitip beli, ambil jasa titip, ngomong. Tapi saya minta jasa titipnya 10% dari harga, mau enggak? Gitu. Transaksi dulu di awal. Kalau emang mau, ya sudah silakan. Kalau enggak mau, berarti ya si penitipnya enggak akan nitip ke antum. Enggak, saya maunya free. Ya saya free, enggak mau. Uang itu juga mengurangi jatah bagasi di pesawat kan. Iya, gara-gara antum titip, ya kalau titipnya itu cuma apa ya, permen 1 gitu ya, atau cuma jam tangan gampang. Lah kalau nitipnya tuh sepatu ada kotaknya, sepatunya juga 2 atau barang banyak gitu ya, nggak bisa. Kalau antum mau nitip ke saya minta 10%-nya dari jasanya, dari apa, dari harganya, atau 5% atau berapa silahkan. Boleh nggak? Boleh, asalkan ngomong di depan. Nah kalau enggak, antum markup dana, jadi ketidakjujuran. Kalau kalau tiba-tiba ini harganya sekian, gitu, nggak ngomong di depan, ya. Kecuali memang antum pedagang biasa, jadi transaksinya itu bukan nitip, antum jual, saya beli ini, saya beli sekian tak jual ke antum. Nah kalau seperti itu juga halal juga, tapi transaksinya bukan nitip. Nitip itu kan minta dibelikan, antum jadi wakil kan. Namanya wakil, kalau mau minta ujroh, wakalah bil ujroh malah boleh. Jadi wakil, saya minta bayaran boleh. Cuma kalau antum jadi wakil, terus kemudian nggak ngomong-ngomong minta bayaran, tahu-tahu markup dana, nah itu yang nggak diperbolehkan, jadinya markup. Jadi korupsi itu yang banyak terjadi. Menitipkan ke si fulan untuk beli perlengkapan, kadang dikasih cek kosong. Ya, cek kosong. Ditulis harganya semau sendiri gitu. Ya, itu ya jadinya markup dana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi solusinya transaksi di awal saya minta tambahan ya, minta tambahan berapa persennya. Boleh seperti itu, halal insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, lanjut ini Ustadz, kan kita sesama teman gitu kan, ada yang misalkan dari Saudi ke Indo, Indo ke Saudi gitu kan, Iya. ada yang minta misalkan bagaimana sesungguhnya entah dari fikih atau Islam memandang itu kan tahun ya, tolong menolong gitu. Iya. Tapi asalnya gimana kalau misalkan kita nitip bawain gitu kan, atau kita nitip tolong belikan A gitu, nanti kita bawa baik dari Indonesia ke Saudi atau Saudi ke Indonesia atau dari daerah ke daerah. Jadi bagaimana apa Kalau asalnya ahsannya baiknya gitu loh. yang paling afdol bantu ya, namanya bantu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hambanya bantu orang lain, bantu temannya. Cuma kan namanya orang bantu itu sunnah, nggak wajib. Iya kan? Yang nggak berhak dapat bayaran tuh kalau wajib. Ini kan bukan perkara wajib. Jadi kalau antum dititipin, anggaplah antum mau pulang, ngabari aneh, "Ustaz, aneh mau pulang." Tak bilang, "Aneh titip boleh nggak beliin apa-apa?" Nah, mungkin gitu kan. Antum, "Ya, ya siap Ustaz, tapi anu ya ada transaksinya." Oke, gitu kan. Sesuai akadnya aja. Kayak minta tolong beliin, anggap minta tolong beliin minyak wangi ini atau beliin benda apa gitu. Nanti saya ganti. Berarti kan itu nggak ada tambahan, saya ganti aja. Nah kalau antum minta tambah, ya tapi minta cas itu apa bagasi. Oke, boleh nggak masalah gitu. Sesuai transaksi aja. Jadi memang bisnis, kalau bisnis akadkan bisnis, kalau bantu akadkan bantu. Antum mau minta tolong anak minta tolong ini, bukan bisnis minta tolong bisa enggak? Benar minta tolong, enggak ada bayarannya. Nah kalau bisa, ya emang enggak, gitu. Kayak saya pulang dari Saudi, dititipin ada mabelang lah ya, ada oleh-oleh untuk orang-orang sini gitu kan, dari orang-orang Saudi. Ya udah, minta tolong mereka yang nawari kalau mau ngambil persentase ya mau minta bayaran berapa ngomong aja. Bilang enggak lah, yang untuk
untuk di sini untuk bangun masjid, masa mau dimintain duit. Wis enggak. Ya sesuai akad aja gitu. Nah, Masalah enggak usah sungkan-sungkanan. Jadi enggak usah sungkan. ya saya Biar sampaikan. sama-sama enak. Waduh, Ustaz. Iya. Mungkin waktu sudah 5:11 dan sekiranya sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita bisa mengakhiri kaji kita sore hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, Ustadz bisa kasih summary gitu. Iya, tayyib. Ala kulli hal, alhamdulillah pada pertemuan kali ini sudah kita bahas jenis-jenis khiyar ya. Jenis-jenis khiyar, 3 khiyar utama, yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Untuk khiyar-khiyar yang lain itu mungkin nanti kita bisa singgung di pertemuan yang akan datang secara ringkas saja, karena khiyar yang selalu dibahas rata-rata 3 khiyar ini. Ya, jadi pembahasan sebelum masuk ke bahasan ifalah di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kaji dari guru kita Ustaz Muhammad Al-Khazin. Mudah-mudahan topik hari ini tidak terlalu berat. Kadang-kadang fikih membutuhkan kita ketenangan untuk mencerna. Tapi mudah-mudahan fikih yang dijelaskan oleh Ustadz Khazin adalah fikih keseharian kita yang memang mungkin hampir tiap hari kita bersentuhan dengan perihal ini. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan apa yang beliau ajarkan melalui kajian fikih Imam Syafi'i. Untuk itu saya selaku fasilitator mohon maaf sekiranya ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Selaku atas nama kajian tamasya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak hikmah. Mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Untuk itu kita tutup kaji kita sore hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.